Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali berita utama hari ini. Petugas BPBD Gresik berjibaku mengevakuasi korban banjir yang lansia dan sakit. Anak dan bapak di Pamekasan diringkus polisi karena menganiaya tetangganya hingga luka parah. Kapal wisata listrik dengan layanan mewah siap memanjakan wisatawan di Banyuwangi. Dampak banjir yang terjadi di Balong Panggang Gresik, petugas BPBD terpaksa harus mengevakuasi korban banjir, terutama lansia dan yang sakit. Mereka dibawa ke tempat yang aman dari genangan air. Ketinggian air banjir di 2 kecamatan hingga Selasa siang masih mencapai 1,5 meter. Akibat air banjir terus meninggi yang menerjang Desa Dapet, Kecamatan Balong Panggang Gresik, petugas harus mengevakuasi warga yang sakit atau lansia ke tempat yang lebih aman. Petugas harus menerjang derasnya arus saat menuju ke mobil ambulans. Kalaksa BPBD Gresik Sukardi mengatakan, evakuasi warga terutama lansia dan beberapa diantaranya sakit untuk menjaga keamanan jika sewaktu-waktu debit air kembali naik. Evakuasi warga masyarakat yang di desa dusun Dapet, warga yang sedang sakit serentak, ada kurang lebih 4 orang. Dan yang nggak sakit tetap kita evakuasi ke tempat yang lebih aman, di lokasinya di desa Dapet. Oke, untuk himbauan untuk warga Pak terkait banjir ini bagaimana Pak? Himbauannya warga masyarakat harus tetap hati-hati dan waspada, terutama untuk anak-anak kecil karena arus airnya sangat kencang sekali agar tidak terjadi korban yang tidak kita inginkan. Banjir yang terjadi di daerah ini akibat hujan deras yang mengguyur pada Minggu malam, sehingga air sungai meluap. Dampaknya 2 kecamatan di Gresik, yakni Kecamatan Benjeng dan Kecamatan Balong Panggang terendam banjir. Bahkan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Untuk meringankan korban terdampak banjir, pemerintah juga telah membangun dapur umum dan klinik kesehatan. Kecamatan Balong Panggang ada beberapa desa yang terkena dampak banjir Kali Ramong ini. Dan kami dari pemerintah daerah, serta semua stakeholder yang ada, bahu-membahu untuk siap mempersiapkan segala hal untuk masyarakat yang terdampak banjir. Mulai dari dapur umum, kemudian dari BPBD juga menyiapkan perahu jika memang ada warga masyarakat yang terisolasi dan butuh bantuan khusus. Dan kemudian dari Dinas Kesehatan, dari tim medis juga sudah siap jika sewaktu-waktu ada kegawat daruratan atau tenggelam maupun yang lain. Petugas mengimbau agar warga tetap waspada dan berhati-hati karena potensi hujan masih terjadi. Muhammad Hodi melaporkan dari Gresik. Seorang bapak dan anak di Pamekasan diringkus polisi karena menganiaya tetangganya hingga terluka parah di kepala. Penganiayaan ini diduga dilatar belakangi ketidaksepahaman soal usaha bersama yang dijalani pelaku dan korban. Pelaku berinisial AR dan AW, warga desa Larangan Luar, Kecamatan Larangan, Pamekasan, digelandang oleh petugas Satreskrim Polres Pamekasan. Sementara korban berinisial MSR, tetangga pelaku, yang menderita luka parah di kepala hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Peristiwa itu diawali saat pelaku AR mendatangi rumah korban untuk menanyakan masalah usaha bersamanya. Diduga ada pernyataan korban yang membuat pelaku emosi, sehingga keduanya cekcok dan berujung perkelahian. Keduanya kemudian bisa dilerai warga. Namun insiden lanjutan terjadi saat AR hendak pulang. Tak disangka AW dan AR datang ke lokasi kejadian lalu menghantam MSR berkali-kali dengan balok kayu. Jadi diawali dari cekcok mulut oleh AR bersama korban. Kemudian terjadi pemukulan oleh pelaku AR kepada korban.
dan bergumul dan dilerai oleh saksi. Nah, setelah itu AR mau pulang, namun datanglah anaknya yang bernama Awi membawa balok kayu dan melakukan pemukulan pada korban. Korban pingsan dan kondisi pingsan, AR tetap melakukan pemukulan kepada si korban. Kedua pelaku kini mendekam di ruang tahanan Mapolres Pamekasan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara motif dari penganiayaan masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Pamekasan. Fatur Rozi melaporkan dari Pamekasan. Anda ingin berwisata ke Pantai Bum Banyuwangi, jangan lupa mencoba naik kapal listrik ya. Selain ramah lingkungan, rute kapal yang berlayar ke Selat Bali menawarkan panorama sunset yang memukau. Destinasi wisata yang ada di Banyuwangi seakan tidak akan ada habisnya untuk dijelajahi. Salah satunya Pantai Marina Bum. Di tempat ini terdapat wisata kapal listrik yang ramah lingkungan dengan rute menyusuri Selat Bali yang indah. Pemandangan laut lepas, siluet pegunungan, dan sunset dijamin menghipnotis para wisatawan selama perjalanan. Ini pertama kali ya, seru. Meskipun kita kelilingnya deket-deket aja, tapi kita keliling di sini itu pengalaman pertama deh kayaknya. Karena kalau biasanya kan kita cuma lihat dari wisata-wisata di pinggir pantai aja. Kali ini kita dikasih kesempatan untuk keliling pakai kapal listrik. Apa yang bisa dirasakan di sini, Mbak? Yang bisa dinikmati? Yang pasti suasananya ya. Di sini kan pantai-pantainya itu banyak nelayan yang biasa buat ambil ikan. Terus di sini juga banyak kapal gede yang ada di Yahya ini. Jadi indah lah pokoknya gitu. Juga bisa melihat sunset ya? Kalau sore bagus sih lihat sunset. Cuman kalau agak siang pastinya sedikit panas gitu aja. Dalam satu trip, wisatawan diajak berlayar selama 1 jam, menyusuri keindahan perairan Banyuwangi dan Selat Bali. Wisata kapal listrik ini baru dibuka pada pertengahan bulan Mei 2025. Meski baru dibuka, namun peminatnya cukup banyak. Kita menyuguhkan pertama itu keindahan Pantai Bum. Jadi ketika kita naik kapal itu kita bisa lihat gunung, lihat laut, dan kita juga bisa lihat kapal-kapal ya yang ada yang parkir di dermaga Marina Bum. Fasilitas yang bisa fasilitasnya juga ini di dalam itu loh ada 1 kamar, 2 toilet dan 1 ruangan untuk santai, ada sofa, ada TV, ada kulkas juga. Kapasitas berapa? Kapasitas 15 orang, maksimal di 17 kalau bawa anak kecil. Tarif kapal listrik ini Rp79.000 per orang. Sementara bagi yang ingin menyewa secara pribadi harus mengeluarkan biaya Rp1.300.000. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Banyaknya masyarakat yang menerima daging kurban membawa berkat tersendiri bagi penjual bumbu giling jadi di Kota Malang. Bumbu giling jadi solusi dan praktis untuk memasak dan mengolah daging kurban. Lapak penjual bumbu giling milik Rismanto yang ada di pasar tradisional Kota Malang ini sejak sebelum Idul Adha hingga pasca Hari Raya Kurban selalu ramai pembeli. Bumbu giling yang tersedia juga beragam, mulai dari rendang, gulai, rawon, krengsengan, hingga sate. Masyarakat banyak berburu bumbu giling jadi untuk mengolah atau memasak daging kurban. Karena praktis dan yang tak kalah pentingnya, rasa makanan juga tetap enak. Rendang, beli bumbu gulai, bumbu krengsengan, bumbu
Iya, lebih praktis aja. Kita nggak cari-cari bumbu kayak bumbu pon-pon lainnya. Kita nggak cari yang ribet-ribet lah. Kalau gitu kan tinggal cemplung aja. Lebih fresh. Kalau yang plastikan itu kan kita nggak tahu. Kalau ini kan kita tahu yang fresh. Penjualan bumbu giling ini meningkat pesat hingga 500%. Peningkatan terjadi sejak sebelum Idul Adha tanggal 5 Juni hingga setelah Hari Raya Kurban tanggal 9 Juni 2025. Ya alhamdulillah lah hari-hari sekarang. Jadi hari-hari biasa lah lumayan lah. Ya hasilnya 2 kali lipat lah. Kalau sekarang tuh gulai, rendang sama kerensian. Tapi rata-rata semua ya lumayan kayak umur rawon itu di sini kan senang rawon, sate komo segala macem. Pokoknya saya sediain. Hari biasa cuman habisnya paling banyak 20 kiloan lah. 20 kilo. Kalau sekarang ya 5 kali lipatnya bisa. 50 kilo apa 100 kilo bisa. Harga bumbu giling per kemasan 250 gram dijual Rp10.000. Bumbu ini biasanya bisa digunakan untuk memasak sekitar 500 gram daging sapi atau daging kambing. Nur Ramadan melaporkan dari Malang. Iya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurniasandi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat aktivitas dan sampai jumpa.